Dua bersaudara Schumacher, arsitek Bandung. Charles Prosper Wolff Schumacher dan Henry McLean Pont adalah arsitek Belanda. Mereka meninggalkan jejak yang mendalam di Bandung, Indonesia. Mereka merancang banyak bangunan paling ikonik di kota ini. Charles, kakak yang lebih terkenal, tiba di Bandung 19. Ia cepat menjadi terkenal. Dia menjadi arsitek untuk kalangan elit kota. Arnold bergabung dengan saudaranya pada tahun 1920. Bersama-sama, mereka mendirikan sebuah firma arsitektur yang sukses. Mereka mengerjakan banyak proyek bersama. Karya Schumacher melampaui sekadar merancang bangunan. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk identitas kota. Bangunan mereka mencerminkan perpaduan pengaruh Barat dan Indonesia. Karya mereka membantu mendefinisikan karakter unik Bandung. Tenggaran warisan dari Art Deco hingga tradisional. Portofolio Schumacher menawarkan beragam bangunan. Mereka merancang hotel-hotel besar, gedung-gedung pemerintah, dan rumah-rumah pribadi. Setiap struktur menunjukkan keahlian mereka dalam berbagai gaya arsitektur. Salah satu karya mereka yang paling terkenal adalah Gedung Merdeka. Bangunan ini, yang awalnya dikenal sebagai Societe Concordia, adalah contoh menakjubkan dari arsitektur Art Deco. Saat ini, gedung ini berdiri sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua bersaudara itu juga merancang Masjid Cipaganti yang megah. Masjid ini memadukan unsur-unsur tradisional Jawa dengan prinsip-prinsip arsitektur modern. Ini adalah bukti kemampuan mereka untuk menciptakan desain yang harmonis. Karya penting lainnya adalah Observatorium Boscha. Observatorium astronomi ini, yang terletak di pinggiran Bandung, mencerminkan fleksibilitas dan keahlian teknis Schumacher. Perpaduan gaya ciri khas Schumacher. Gaya arsitektur Schumacher tidak terbatas pada satu pendekatan saja. Mereka ahli dalam memadukan berbagai pengaruh. Mereka secara mulus mengintegrasikan elemen-elemen Art Deco, gaya Hindia Baru, dan arsitektur tradisional Indonesia. Bangunan mereka sering menampilkan garis-garis bersih, bentuk geometris, dan keseimbangan yang harmonis antara bentuk dan fungsi. Mereka memasukkan bahan-bahan lokal seperti kayu jati dan batu vulkanik ke dalam desain mereka. Kemampuan Schumacher untuk memadukan berbagai gaya memberikan bangunan mereka kualitas yang unik dan tak lekang oleh waktu. Karya mereka terus menginspirasi para arsitek hingga saat ini. Bagian 4, membentuk identitas Bandung, arsitektur dan sejarah. Karya Schumacher memiliki dampak yang besar pada identitas Bandung. Bangunan mereka menjadi simbol modernitas dan kecanggihan kota. Mereka membantu menjadikan Bandung sebagai pusat budaya dan kemajuan. Gedung Merdeka khususnya memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Disinilah konferensi Asia Afrika yang bersejarah berlangsung pada tahun 1955. Peristiwa ini mempertemukan para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka. Mereka membahas perdamaian dan kerjasama. Bangunan Schumacher bukan hanya keajaiban arsitektur. Mereka adalah penghubung nyata dengan masa lalu Indonesia. Mereka menceritakan kisah sebuah bangsa yang sedang mengalami transformasi yang cepat. Bagian 5, warisan abadi, menjelajahi permata arsitektur Bandung. Saat ini warisan Schumacher tetap hidup di jalan-jalan Bandung. Bangunan mereka terus memikat penduduk lokal dan turis. Mereka berfungsi sebagai pengingat akan masa lalu. Menjelajahi permata arsitektur ini adalah perjalanan menembus waktu. Pengunjung dapat mengagumi kemegahan Gedung Merdeka. Mereka dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di Masjid Cipaganti. Mereka dapat memandang bintang-bintang dari Observatorium Boscha. Saat mengunjungi Bandung, pastikan untuk menambahkan keajaiban arsitektur ini ke dalam rencana perjalanan Anda. Mereka menawarkan sekilas sejarah kota yang kaya dan warisan abadi dari dua arsitek visioner.